Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai istinja. Apa itu istinja dan bagaimana cara membersihkannya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, istinja yang sering dipahami sebagai perbuatan membersihkan kubul atau dubur. Dalam bahasa Arab, istinja merupakan derivasi dari kata naja yanju yang berarti memotong atau melepas diri. Orang istinja artinya orang yang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul ataupun dubur. Membersihkannya ialah menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Ulama sepakat bahwa hukum istinja ini dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Bahkan walau tak diwajibkan pun memang tabiat setiap orang pasti mendorong melakukannya. Karena tabiat yang sehat tentu akan risih dan terganggu dengan kotoran yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, di dalam masjid itu terdapat penduduk Kuba yang bersuci dan membersihkan dirinya. Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersuci. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Di dalam ayat ini, secara tegas Allah menyatakan cintanya kepada siapa saja yang mencintai kebersihan dan kesucian. Teman-teman sekalian, adapun untuk alat istinja ada dua. Yang pertama air dan yang kedua batu. Atau bisa juga dengan benda lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengannya, yaitu benda cair, suci, berpotensi membersihkan najis yang melekat di kubul maupun dubur, dan bukan termasuk benda yang dimuliakan seperti buku, roti, dan lain sebagainya. Di antara dalil air yang menjadi alat istinja adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma'in wa anazatan payastanji bil ma'i. Artinya, bila mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar kecil untuk buang hajat, maka saya, kata Anas bin Malik, dan seorang anak seusia saya membawakan wadah berisi air dan satu tombak pendek. Lalu beliau istinja dengan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalil kebolehan istinja dengan batu adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya ialah Ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin fawajadtu hajaraini walam ajid salisan fa'ataituhu birausatin fa'akhodahuma wa alqarrausah wa qala innaha rijsun. Artinya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW buang air besar, lalu memerintahkan saya agar membawakannya 3 batu. Kebetulan waktu itu saya hanya menemukan 2 batu dan tidak menemukan 1 batu lagi. Lalu saya mengambil kotoran binatang yang sudah kering. Akhirnya beliau pun mengambil kedua batu tersebut dan membuang kotoran binatang yang saya berikan. Rasul bersabda, sesungguhnya kotoran binatang itu najis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam riwayat Imam Ahmad Ad-Daruqutni terdapat tambahan redaksi yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "I'tini bigoiriha," atau carikan saya benda yang lain sebagai ganti dari kotoran tadi. Artinya,
Batu yang digunakan bersuci tidak boleh kurang dari 3, namun bisa lebih bila memang dibutuhkan. Teman-teman sekalian, dalam istinja orang boleh memilih 3 cara. Pertama, istinja dengan batu terlebih dahulu lalu dengan air, dan ini memang cara yang terbaik. Yang kedua, istinja dengan air saja, dan yang ketiga, istinja dengan batu saja. Namun, jika dibandingkan antara pilihan kedua dan ketiga, lebih baik pilihan kedua, yaitu menggunakan air. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika orang istinja dengan batu atau benda lain yang memiliki kesamaan fungsi dengannya. Minimal menggunakan 3 batu atau satu namun memiliki 3 sisi. Kedua, 3 batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran, yaitu kubul atau dubur, sehingga bila belum bersih maka harus ditambah. Ketiga, tidak boleh ada tetesan air atau najis lain selain tinja dan kencing yang mengenai kubul dan dubur. Keempat, najis yang keluar saat buang hajat tidak boleh melewati sofhah, yaitu lingkaran batas dubur, atau melewati asapah, yaitu puncak dakar. Kelima, najis yang dibersihkan bukan najis yang sudah kering. Yang keenam, najis yang keluar tidak berpindah ke anggota tubuh yang lain, semisal selangkangan, paha, dan lain-lain. Bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka mustanjil atau orang yang sedang istinja harus menggunakan air. Tidak boleh menggunakan batu atau yang serupa dan sepungsi dengan batu. Teman-teman sekalian, itulah jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.